Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Lestari akan mereview tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu untuk memperoleh keadilan, memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya pengadilan. Menurut SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman umum, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui peradilan agama, baik dalam perkara perdata, gugatan, dan permohonan maupun perkara jinayat. Nah, selanjutnya sejarah bantuan hukum. Sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari zaman penjajahan, bermula pada tahun 1848 ketika di negara Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, sehingga dapat dipertahankan bahwa hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia ketika pada waktu-waktu tersebut. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan pasal 163 ayat 1 Indische Regeling atau IS, antara lain yang pertama golongan Eropa, dan yang kedua golongan Timur Asing, dan yang ketiga golongan Bumi Putra. Yang termasuk golongan Bumi Putra adalah orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Pada saat ini, bantuan hukum merupakan suatu keharusan bagi setiap negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat, yang sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin setiap orang dianggap sama di hadapan hukum atau supremasi hukum, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dimulai sekitar tahun 1959 sampai 1960, di mana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan Ballie di Jawa Tengah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres 1 atau Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau, Solo, yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Salah satu proyek Peradin adalah pendirian suatu lembaga bantuan hukum. Hal ini terrealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pimpinan Peradin tanggal 26 Oktober 1970 nomor 001 per Kep DPP _10 _1970 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. 8 bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya lembaga-lembaga bantuan hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Selanjutnya, poin C, subjek dan unsur bantuan hukum. Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, di mana justisiablen akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan. Sehubung dengan bantuan hukum, maka ada 4 subjek yang dapat menerima
Kuasa untuk beracara dalam persidangan. Yang pertama, advokat atau prosecutor adalah penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Mahkamah Agung dan bukan pegawai negeri, dengan wilayah praktik beracaranya. Yang kedua, pengacara praktik adalah penasehat hukum resmi atau pembela umum atau public defender dengan gelar sarjana hukum yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1975. Setelah dinyatakan lulus ujian dengan wilayah praktik beracaranya. Yang ketiga, perwira hukum TNI atau Polri dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah Kodam, Polda, dan sebagainya atas izin Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri. Kuasa insidentil adalah kuasa hukum yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum selama perkara berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.